Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dohanian Channel hari ini, Minggu 3 Mei 2026, hari Minggu Paskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus menjelaskan secara terselubung bahwa Ia akan segera naik ke surga, di mana Ia akan mempersiapkan tempat bagi para pengikutnya. Ia menjelaskan bahwa karena mereka mengenalnya, mereka mengetahui jalan ke tempat Ia akan pergi, jalan menuju Bapa, karena Ia sendiri adalah jalan itu. Saat Yesus menyampaikan kebenaran-kebenaran misteri ini, kita dapat membayangkan ke-12 murid mendengarkan dengan seksama, namun dengan kebingungan. Saudara-saudari yang terkasih, segala sesuatu yang diajarkan Yesus adalah benar. Firman-Nya yang tercatat dalam Injil mengungkapkan kepada kita misteri ilahi yang terdalam, namun kita tidak dapat dengan cepat mencerna firman Yesus itu. Ada banyak lapisan kedalaman dari apa yang Dia katakan, dan kiranya kita hanya dapat memahami lapisan-lapisan itu melalui doa. Saudara-saudari yang terkasih, seperti kita dengar tadi, Filipus berkata kepada Yesus, "Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa, itu sudah cukup bagi kami." Yesus berkata kepadanya, "Sudah sekian lama Aku berada di antara kamu, dan kamu belum mengenal Aku, Filipus. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kamu berkata, 'Tunjukkanlah kepada kami Bapa'?" Tanggapan Yesus kemungkinan mengejutkan Filipus dan murid-murid lainnya. Karena apa?
karena mereka tidak mengerti apa yang Dia katakan. Meskipun demikian, Yesus dengan lembut menegur Filipus sebagai cara untuk membawanya lebih dalam menuju misteri yang sedang Dia ungkapkan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sering memperlakukan kita dengan cara yang sama. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti, misal, mengapa orang yang tidak bersalah menderita? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan orang yang saya cintai sebagai jawaban atas doa-doa saya? Mengapa anak-anak saya tidak lagi menjalankan iman mereka? Apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya? Saudara-saudara yang terkasih, sama seperti Filipus yang berjuang untuk memahami perkataan Yesus, kita pun menghadapi saat-saat kebingungan ketika jalan Tuhan tampak di luar jangkauan kita. Jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan paling menantang dalam hidup jarang sekali lugas atau langsung. Mengapa? Karena pendekatan seperti itu tidak akan pernah sepenuhnya memuaskan kedalaman hati kita. Sebaliknya, Tuhan mengungkapkan inti kebenaran kepada kita dan kemudian mengundang kita untuk merenungkannya, mengungkapkan misteri ilahinya yang ingin kita pahami sedikit demi sedikit sesuai dengan tingkat keterbukaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, jawaban yang kita cari hanya akan datang ketika kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, yakni dengan sabar membuka diri kepada kebijaksanaannya. Misteri ilahi hanya dapat dipahami melalui doa dan perhatian yang mendalam terhadap kebenaran dalam pikiran Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya dengan menyatukan diri kita dengan Dia dalam doa, kita akan menemukan jalan yang harus kita tempuh, kebenaran yang perlu kita dengar, dan kehidupan yang harus kita jalani. Maka marilah saudara saya yang terkasih, kita renungkan segala sesuatu yang sulit kita pahami itu. Bayangkan diri kita sebagai salah satu dari 12 murid mendengarkan Yesus berbicara, tetapi gagal memahami. Jangan berkecil hati, sebaliknya, biarkan kepenuhan kebenaran ilahi Yesus meresap secara bertahap. Luangkan waktu untuk berdoa, membaca Injil, bersikap terbuka, dan mendengarkan dari lubuk hati kita. Carilah suaranya yang lembut dan ketahuilah bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Biarkan Dia menuntun kita dan mengungkapkan kepada kita misteri kebijaksanaan ilahinya, sehingga kita pun mengetahui jalan menuju Bapa di sorga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang telah Engkau nyatakan kepada kami adalah kebenaran sejati. Namun pikiranku seringkali tidak mampu sepenuhnya memahami hikmat-Mu itu. Tariklah aku ke dalam banyak misteri yang ingin Engkau nyatakan, dan ajarlah aku berdoa agar aku dapat lebih sepenuhnya memahami jalan menuju Engkau dan Bapamu di sorga. Yesus, aku percaya kepadamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.